Ketika Allah mengharamkan, jangan kau lakukan. Apakah tahlil ini diharamkan? Mana ayatnya? Enggak diharamkan, maka boleh. Terus orang berkata, ya udah deal lah itu. Ustaz tahlil kami enggak. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kami tahlil kau bilang bid. Kita sepakat dalil ini Quran dan hadis. Gitu. Jadi jangan segampangnya kita mengatakan bahwa sesungguhnya tahlilan itu enggak boleh. Jelas? Jelas. Akan tetapi Ustaz, kita lihat orang sekarang berpesta pora di tempat orang meninggal. Kasihan kan kita melihat orang itu harus membuat makanan. Nah, inilah yang saya bilang kepala bocor itu, inilah nih yang saya bilang. Pertama, penyebutan kata berpesta pora. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menonton video Ustaz yang menyatakan boleh bertahlilan. Ya memang tahlil itu boleh. Perhatikan sahabat dan tunggu penjelasannya. Yang bilang tahlil itu nggak boleh siapa? Cuman sebelum kita membahas jauh tentang tahlil, kita tidak bahas dari sisi bahasa Arabnya. Yang kita bahas di sini maksud orang menyebutkan tahlil itu apa? Nah, kau udah pernah tahlil katanya kan? Orang nanya itu, orang maksud orang apa? Mendoakan si mayit agar si mayit itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pengambilan kita mengatakan boleh? Islam ini merujuk kepada Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Terus Allah melanjutkan, "Wastaghfir li zanbika." Mintalah ampunan untuk dosamu. Terus dosa orang mukmin dan dosa orang mukminat. Artinya apa? Allah melarang kita berdoa untuk keselamatan diri kita saja. Harus juga kita doakan untuk keselamatan orang mukmin juga. Rasul juga mendoakan sahabat yang dibaki. Lihat hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ayat itu turun, ayat itu tidak menjelaskan tempatnya di mana. Allah tidak khususkan berdoa itu di mana. Maka memanage tempatnya itu kita sendiri. Di rumah boleh nggak mendoakan orang meninggal itu? Boleh. Boleh. Ada diperilang dalam Quran di rumah boleh? Nggak ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena nggak dikhususkan tempatnya. Udah kan? Nah, baru kita tanya lagi. Nah, di rumah duka boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan begitu? Boleh. Ada dibilang dalam Al-Quran di rumah duka boleh? Tidak ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena tidak dikhususkan Allah tempatnya. Gitu. Jadi kalaulah boleh, berarti sholat maghrib boleh juga lah kita bikin 5 rakaat, Ustaz. Maksudnya? Ya itu kan ibadah juga. Apa bedanya sama tahlilan? Sama-sama enggak dicontohkan Nabi. Tahlilan enggak dicontohkan Nabi. Bagaimana itu kan? Nabi tidak mencontohkan tahlilan. Ya. Yang enggak dicontohkan Nabi tahlilan yang bagaimana? Karena tadi sudah kita jelaskan maksud tahlilan itu apa. Apakah Nabi tidak pernah mendoakan mayit? Ternyata dalam Riyadhus Shalihin ada. Lihat aja di sana. Jangan saya juga yang nunjukkannya. Kemudian kita lihat perintah Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ada. Yang enggak dicontohkan Nabi ini tadi ngumpulnya sama enggak sama sholat? Kita kalau nanya jangan main kepala bocor.
Ya kan? Kalau ember bocor diisi air, mana airnya? Ya, kalau kepala bocor takutnya hilang otaknya. Makanya kalau nanya gitu harus jelas. Apa bedanya sholat maghrib? Ya, 5 rakaat dengan tahlilan, ya beda. Kalau sholat udah jelas tuntunannya ada. Tuntunannya ada. Oh, coba lihat kitab Matan Arba'in, hadis nomor 30. Apa kata Allah dalam Matan Arba'in, hadis nomor 30? Innallah farada faraid. Sesungguhnya Allah memfardukan semua yang fardu. Maka jangan kau sia-siakan. Jadi kalau itu difardukan Allah, jangan kita sia-siakan. Kita tanya, tahlilan itu diwajibkan apa enggak? Ya berarti enggak tahlil enggak apa-apa. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Tahlil itu dibatasi apa enggak? Ya. Berarti boleh lama. Kalau sholat dibatasi apa enggak? Dibatasi. Sholat maghrib dibatasi apa enggak? Dibatasi. Dibatasi. Jadi sesuatu yang dibatasi jangan ditambah. Jelaskan. Berarti enggak boleh sholat maghrib ditambah. Itulah bedanya. Ketika Allah mengharamkan, jangan kau lakukan. Apakah tahlil ini diharamkan? Mana ayatnya? Enggak diharamkan, maka boleh. Terus orang berkata, ya udah deal lah itu. Ustaz tahlil kami enggak. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kami tahlil kau bilang bid. Kita sepakat dalil ini Quran dan hadis. Gitu. Jadi jangan segampangnya kita mengatakan bahwa sesungguhnya tahlilan itu enggak boleh. Jelas? Jelas. Akan tetapi Ustaz, kita lihat orang sekarang berpesta pora di tempat orang meninggal. Kasihan kan kita melihat orang itu harus membuat makanan. Nah, inilah yang saya bilang, kepala bocor itu inilah yang saya bilang. Pertama, penyebutan kata berpesta pora. Cak ungkapkan pengertian pesta itu apa? Senang-senang. Hah? Bersenang-senang kan? Ini orang datang bersenang-senang apa enggak? Berdoa. Jangan wujud manusia yang indah Allah bikin, begitu berpikir bocor. Nah, berpesta pora, harus bikin makanan. Macam mana? Tapi makan-makan itu masuk pesta pora. Jadi kalau misalnya ginilah, di rumah yuk sarapan yuk pesta pora. Saya tanya lah, kalau setiap orang makan pesta pora enggak? Coba definisikan dulu pesta pora itu macam mana? Pesta pora itu adalah makan bersama meriah-meriah dengan segala sesuatu sudah ditentukan ininya, lauk pauknya. Kalau makan sekedar dia, walaupun dia ramai. Itulah makanya saya bilang jangan bocor. Kemudian pertanyaan tadi harus menyiapkan, kasihan orang susah harus menyiapkan. Ya. Makanya babnya ini harus kita pisah. Ini Quran mengatakan, ini hadis mengatakan. Makanya tonton video saya itu dari jilid pertama, jilid keempat. Di situ sudah saya jelaskan. Quran mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya begini. Untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Yang takwa yang bagaimana? Di antaranya orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Ketika kita ditimpa musibah termasuk sempit nggak? Ayat ini membolehkan bersedekah. Kalau dia mau sedekah, sedekah. Kalau enggak, ya enggak. Yang memaksa dia siapa? Makanya ditonton video itu jelas. Boleh. Kemudian dari sisi hadis kata Nabi, kau bantu keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far itu sedang sibuk dalam urusannya. Dia sedang ditimpa musibah. Artinya lingkungan itu wajib juga dia membantu orang yang ditimpa musibah. Namun di saat dia dibantu tidak terhalang juga baginya kalau ingin bersedekah. Allah meresmikan bolehnya bersedekah dalam keadaan susah. Kalau yang dikasih sedekah nggak mau menerimanya, jadi sedekah nggak? Saya tanya, Pak Tanjung orangnya sedang sempit,
Allah nyuruh bersedekah nggak? Nyuruh. Udah. Terus Pak Tanjung bersedekah kepada saya nggak mau nerimanya. Bersedekah kepada orang lain pun nggak mau nerimanya. Pertanyaannya, jadi sedekah nggak kalau nggak ada yang nerimanya? Kalaulah orang yang ketimpa musibah tadi bersedekah makanan dari sisi bab ayat ini tadi, kemudian yang datang nggak mau nerimanya, jadi sedekah nggak? Ya? Paham kan? Harus jelas. Udah berapa lama ini? Berapa menit? Ya. Kita lihat Ustaz, bukan hanya semalam, 7 hari, 1000 hari khususnya, itu kan dilarang Ustaz. Yang melarang 7 hari itu siapa? Yang melarang satu malam, malam kedua, malam ketiga, yang ngelarangnya itu siapa? Cak tunjukkan surat apa, ayat berapa larangannya itu. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Larangannya itu siapa? Kata Allah, yang dilarang Nabi tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi kau ambil, yang dilarang Nabi tinggalkan. Yang melarangnya siapa? Ketika Allah menyuruh kita mendoakan orang meninggal, ya, ada nggak waktunya dari Allah? Tadi udah saya bahas tempatnya. Ini waktunya ada nggak? Kalau Allah nyuruh sholat, ada nggak waktunya? Ada. Kalau Allah nyuruh doa, ada nggak waktunya? Enggak. Hah? Nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada, komplainnya berdasarkan apa? Kita komplain terhadap waktunya itu berdasarkan apa? Paham? Berdasarkan apa kita komplain waktunya itu? Sedangkan Allah tidak memberikan penjelasan waktunya kapan. Malam pertama, Ustaz kenapa malam? Ya udah kau bikin subuh pertama. Kenapa subuh? Ya udah kau bikin zuhur pertama, zuhur kedua. Nggak ada yang larang. Boleh. Kemudian kita tanya, udahlah aku bikinlah malam pertama doakan mayit, malam kedua doakan mayit. Ada kejelasannya. Kalau malam pertama ditolak Tuhan, malam kedua ditolak Tuhan, malam ketiga ditolak Tuhan. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Yang kita sayangkan, begitu fatwa ini dihapus, berapa banyak mayit yang meninggal, ya, orang yang meninggal tidak didoakan oleh orang sekampung, padahal haknya itu ada. Bayangkan fatwa yang mengatakan nggak boleh tahlilan, meninggal lagi tuh terus meninggal. Begitu meninggal, tak ada orang kampung mendoakan. Kenapa? Karena ada ustaz yang memfatwakan nggak boleh. Harusnya dia dapat bantuan dari kaum muslimin. Ternyata tidak boleh. Dan perlu dipahami bahwa malam nujuh hari itu disebutkan oleh di dalam kitab Hawilil Fatawi jilid yang kedua halaman 178. Itu sahabat yang melakukannya sampai abad ke-9. Sudah saya sebutkan kitabnya tadi. Kita mau budaya Hindu. Kita bilang itu budaya Hindu. Hindu nujuh hari. Sekarang kalau mau dibicara fair ya, kita lihat kemari. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu bagiannya. Saya tanya, Hindu nikah nggak? Nikah. Orang kita nikah nggak? Nikah. Sama nggak? Sama. Berarti kita Hindu gitu. Ya, Hindu kita. Ya. Hindu pakai minyak wangi nggak? Kita pakai minyak wangi nggak? Berarti siapa yang pakai minyak wangi sama dengan Hindu gitu. Gara-gara salah memahami hadis.
Hindu pertama meninggal, ngumpul nggak orang? Siapa yang ngumpul? Orang Hindu. Orang kita pertama meninggal, ngumpul nggak? Sama nggak? Kita Hindu juga gitu. Sama-sama ngumpul. Pendeta apa? Paulus ya? Pakai gamis nggak? Pakai. Nah, orang-orang sekarang ada nggak pakai gamis? Ada. Sama nggak? Sama. Terus sama Paulus gitu. Karena tak pakai hadis tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, Hindu malam pertama sampai malam ke-7 dia ngumpul. Ngapain Hindu? Baca Yasin, tahlilan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu Hindu. Beda. Enggak. Beda Ustaz. Terus kita tadi sama nggak? Beda. Coba buka Al-Quran. Ini ayat ke-18. Ini baca ini. Ininya aja, judulnya. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amalnya. Terus baca sikit, artinya aja. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Nah, bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan. Cak baca ayat 22 ini. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, Dan orang yang sabar karena mengharap. keridhaannya Tuhan. Nah, baca ayatnya. Walladzina sabaru Wallazina sabaru ya ibtigha'a wajhi rabbihim wa wa aqamus shalah anfaqu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ata. Artinya, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, orangnya sabar mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, kepada mereka, terus secara sembunyi, baik sembunyi ataupun secara terang-terangan, terus serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Oke, lihat kemari. Mana aku. Mana yang belum diminum? Bawa sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Sadanari. Ya, satu lagi. Dah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini orang Hindu bikin kalau meninggal ada nujuh hari. Yang dipermasalahkan ini harinya apa tahlilnya? Harinya. Hari milik siapa? Hah? Harinya milik Allah. Ya, yang dipermasalahkan apa? Tahlilnya apa harinya? Di sini, ya. Harinya yang dimasalahkan. Berarti tahlilnya tidak kan? Oke. Dah. Orang Hindu kalau meninggal dia pakai nujuh hari. Harus kita ketahui ini harinya ini milik Allah, bukan milik Hindu. Milik Allah. Di hari pertama Hindu bikin apa? Acara Hindu. Dibenarkan oleh Islam nggak? Tidak. Berarti salah nggak? Salah. Sayiat nggak? Sayiat, kejahatan. Hari kedua jahat juga, hari ketiga jahat juga, karena tidak dibenarkan oleh agama. Sampai 7 hari. Ini perlu ditolak nggak? Perlu. Yang ditolak harinya apa acaranya? Bukan harinya kan? Ayat tadi bilang apa? Orang-orang yang menolak kejahatan. Nah, ini jahat nggak? Jahat. Ditolak dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, ambil harinya, karena ini harinya milik kita, isi kebaikan, isinya tahlil, bukan acara Hindu lagi. Ini gelas isinya apa? Tuak. Ya. Yang salah gelasnya apa tuaknya? Tuaknya. Lalu tuak dibuang, isi air putih. Betul nggak? Isi air putih.
Nah, ini kira-kira ini yang dibuang tuanya kah atau sama gelasnya? Dua-duanya. Ada nggak? Dua-duanya, ya kan? Dua-duanya. Nah, buang tuanya. Kenapa? Buang gelasnya. Kenapa? Karena sudah kena tuh tua. Ya udah. Terus meja tuanya buang juga. Iya. Warung tuanya, Buang. tanahnya. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Dah di sini tadi misalnya entah apalah. Saya nggak ngerti agama Hindu itu apa yang bilangnya. Nah, misalnya ngomongnya entah apa-apalah begini ngomongnya. Nah, ini jahat nggak? Tolak dengan kebaikan. Isi tahlil. Isi lagi 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 tahlil. Siapa yang bilang? Al-Quran. Al-Quran. Inilah Wali Songo datang. Ibaratnya ada kereta, sepeda motor, saya tinggalkan. Udah, saya orangnya gunakan sepeda motor untuk ngaji. Saya tinggalkan kepada Pak Tanjung. Datang Pak Tanjung, bawanya tua. Marah bapak ini. Diambilnya kereta tadi, tuanya buangkan. Paham kan? Istilahnya paham nggak? Ini tadi diisi yang antara Hindu ditukar oleh Wali Songo menjadi tahlil, doa, yasin dan sebagainya. Yang mau dikomplainkan apanya? Tempatnya. Yang mau dikomplainkan ada ketika Allah menyuruh berdoa dijelaskan tempatnya. Enggak. Tidak. Ada ketika Allah nyuruh berdoa dijelaskan waktunya. Tidak. Terus apa kaitan kita mengatakan begini? Agama kan udah sempurna, masa Rasulullah kan? Masa Rasulullah ya? Kan tidak dicontohkannya yang seperti ini. Itulah gunanya Islam ini harus berdalil. Bukan hanya perbuatan Nabi, tapi dalil kita itu Quran satu, hadis satu. Nah, hadis ini ada perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi. Ya, ini aja yang kita ambil. Bukan harus dibuat Nabi, tapi Nabi ngomongkan. Jelas? Kami nggak buat untuk tahlilan tersebut, kan boleh-boleh saja, Ustaz. Nggak buat. Nggak buat. Kau nggak sholat, urusannya sama saya apa? Kau nggak bikin, urusannya sama saya apa? Yang menjadi urusannya sama saya ketika kau bilang tahlil ini nggak boleh. Kau nggak bikin bukan urusan. Kau nggak bikin, ya nggak masalah. Nah, misalnya lah tadi kau hidup zaman Nabi, ini kau hidup zaman Nabi, dah. Ini keluarga Ja'far tadi sedang duka. Apa kata Nabi? Masakkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Lalu nggak kau masakkan, kan gitu. Macam mana? Ya itu urusanmu. Begitu Allah mengatakan wallazina yunfiquna fisyarra wa dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada keadaan lapang dan sempit. Nah, mungkin kau bikin, ya kau bikin itu urusanmu dengan Allah. Tapi Allah bilang itu boleh. Boleh kau bersedekah. Kalau sedekahmu nggak ada yang nerima, jadi sedekah nggak? Tidak. Ini masalahnya. Makanya agama ini jangan kita pasang dari satu contoh dari Nabi aja. Kalau memang boleh, pernah Nabi bikin. Jangan begitu masalahnya. Pengambilan dalilnya dari mana? Itu loh. Paham kan? Paham, Ustaz. Ada lagi yang bilang begini. Nah, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang telah mengada-ngada dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya ditolak. Hadis itu memang sahih. Siapa yang mengada-ngada? Siapa yang mengada-ngada pada man ahdasa fi amrina dalam urusan kami ini yang enggak ada darinya ditolak. Saya nanya,
Kita bikin tahlil, ya, mengada-ngada nggak? Ada. Dalam urusan kami nggak? Kita bikin tahlil, mengada-ngada nggak? Ada. Yang jelas ngomong, mengada-ngada nggak? Ada. Mengada-ngada, oke, mengada-ngada. Hadis belum selesai. Dalam urusan agama nggak? Urusan agama. Yang ada darinya atau yang tidak ada darinya? Karena kata Nabi yang nggak ada darinya ditolak. Saya tanya, tahlil itu baca istighfar, ada nggak dari agama? Ada. Berarti nggak ditolak. Baca Yasin, ada nggak dari agama? Ada. Tapi begini Ustaz, kita kan disuruh baca Quran bukan baca Yasin. Saya tanya, Yasin Quran nggak? Orang. Baca Yasin, ada nggak dari agama? Terus la ilaha illallah, ada nggak dari agama? Ya Allah ampunkan aku, ampunkanlah mayit ini, ada nggak dari agama? Berarti ahdas yang ma minhu diterima, yang nggak diterima ahdas yang ma laisa minhu. Kemudian datang Ustaz ngomong, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tahlilan itu tidak boleh, haram hukumnya. Saya tanya, ini yang dibilang haram tadi masalah agama nggak? Agama. Nah, haram hukumnya nggak boleh. Nggak bolehnya itu di ayat mana? Ayat surat keberapa? Nggak ada, berarti bukan dari Quran. Di hadis surat siapa bilangkan nggak bolehnya tadi? Nggak ada, berarti bukan dari Nabi. Mengada-ngada nggak Ustaz ini? Ini yang ditolak. Paham? Insyaallah.